Perintah Kaisar Naga. Bab 141 sampai dengan 150. Audiobook Novel Silat. Episode 15. Sialan, lebih dari 300.000? Kakak Bradley punya jam tangan, aku harus bekerja keras selama 10 tahun. Orang lebih mati daripada orang, dan barang dibuang, kita tidak bisa membandingkan. Saudara Bing memiliki ketampanan dan sumber daya keuangan. Pria seperti itu benar-benar yang terbaik. Aileen, kapan kamu akan putus dengan kakak Bradley? Saya akan membuat reservasi terlebih dahulu. Bahkan jika saya menjadi pacar kakak Bradley untuk 1 hari, saya... Sekelompok orang membual dan berkata dengan bercanda. Itu membuat Bradley dan Aileen tertawa terbahak-bahak, dan perasaan pada orang lain benar-benar hebat. Saya ingat saudara Bradley bersama Yvonne sebelumnya, mengapa mereka putus? Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang dalam gaun berkata. Gadis ini juga asrama Yvonne, namanya Wenny, jadi dia tahu beberapa hal tentang Yvonne setelah Bradley. Ketika Wenny mengajukan pertanyaan ini, tidak ada yang berbicara di dalam, dan suasana menjadi tidak nyaman untuk waktu. Kesimpulan, Yvonne dan Aileen adalah teman sekamar di asrama yang sama, dan sekarang Aileen setara dengan merampok pacar Yvonne. Melihat ini dengan dingin, wajah sedih tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia pura-pura enggan mengatakan, sulit untuk mengatakan, ini adalah hal terakhir yang tidak ingin saya sebutkan, saya telah memberikan begitu banyak kasih sayang kepada Yvonne, tapi dia tidak sama sekali. Tidak puas, selain itu uang, saya juga suka pergi ke bar, dan akhirnya saya pergi ke bar untuk menjadi penari, saya benar-benar tidak tahan. Apa yang dikatakan Bradley sangat emosional, sehingga semua orang memandangnya dengan panggang. Bradley masih mengenal Yvonne dengan sangat baik, dan bahkan mengenal Yvonne sebagai penari. Mengapa Yvonne ini seperti ini? Saya tidak melihatnya di sekolah sebelumnya, tetapi dia benar-benar bisa pergi ke bar dan menjadi penari? Mengenal orang dan wajahnya tapi tidak hatinya, memandang Yvonne sangat murni, jadi dia wanita seperti itu. Aku sangat dihargai, Saudara Bing, pria yang baik, yang sangat baik untuk Yvonne saat itu, bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Saya mendengar bahwa Yvonne juga akan datang ke reuni kelas, saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Saudara Bradley, orang seperti itu tidak sepadan denganmu untuknya. Sekarang kamu dan Aileen adalah pasangan yang cocok. Semua orang menuduh Yvonne dan menghibur Bradley. Ada air mata di mata Bradley, dan dia sedikit mengangguk. Untungnya, saya telah bertemu Aileen sekarang, sehingga hati saya terluka tempat untuk diandalkan. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan akting Bradley adalah yang terbaik, dan dia langsung menarik semua orang ke sisinya. Semua menuduh Yvonne. Pada saat ini, Yvonne tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik. Hei, aku tinggal bersama Yvonne selama 3 tahun, dan aku bahkan tidak tahu dia orang seperti ini. Wenny meringkuk ini, tidak heran dia menemukan seorang tahanan kerja sebagai pacarnya sekarang. Begitu suara Wenny jatuh, semua orang menjadi gila, membocorkan Wenny dengan tak percaya. Wenny, siapa yang kamu kunjungi? Apakah itu tidak bisa diandalkan? Aileen buru-buru bertanya pada Wenny. Tahanan kerja sebagai pacarnya sekarang. Saya juga mendengar apa yang dikatakan Catherine. Kami berbicara di telepon tadi malam. Dia memberitahu saya bahwa Yvonne telah menemukan seorang tahanan baru saja dari penjara untuk menjadi pacarnya. Saya terkejut saat itu, tetapi sekarang Yvonne bahkan seorang penari, seorang tahanan kerja tidak buruk. Wenny berkata. Setelah Aileen mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa jika Yvonne membawakan pacarnya, dia pasti akan mempermalukan Yvonne. Dan Bradley secara tidak sengaja mengangkat telinga setelah mendengar bahwa Yvonne menemukan pacar seorang tahanan kerja. Pada saat ini, Catherine dan Yvonne tiba-tiba mendorong pintu dan berjalan masuk, diikuti oleh Dave. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Setelah Catherine memasuki pintu, dia menyapa semua orang. Halo semuanya. Yvonne juga tersenyum dan menyapa semua orang, tetapi ketika dia melihat Bradley, matanya mengelak, dan dia tidak berani mengungkapkan langsung ke Bradley. Yvonne takut dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu dan menjadi marah pada Bradley.
Besar, Bradley ini sangat merusaknya, tapi ini adalah reuni, dan Yvonne tidak ingin mengacaukannya. Melihat Yvonne melihat mata Bradley menghindar, ini membuat semua orang mempercayai kata-kata Bradley. Yvonne pasti telah melakukan sesuatu yang panggang pada Bradley, itulah sebabnya dia berpikir seperti ini. Catherine menyapa Yvonne, dan mendapati bahwa semua orang memandang Yvonne dengan mata aneh, dan keduanya sedikit bingung. Yvonne, saya tidak berpikir bahwa Anda adalah orang seperti itu, tetapi Anda berani datang ke reuni alumni, saya benar-benar melihat Anda salah. Pada saat ini, Wenny berkata kepada Yvonne dengan marah. Kali ini, Yvonne langsung bingung, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Wenny. Wenny, di mana Yvonne memprovokasimu? Teman sekelas lama tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu saat bertemu? Catherine melangkah maju dan menanyai Wenny. Tetapi ketika Wenny hendak berbicara, Bradley berdiri. Oke, jangan bicara tentang masa lalu, hari ini kita hanya di sini untuk minum dan berbicara tentang perasaan, tidak ada yang harus tidak menyenangkan. Bradley berbicara, tetapi Wenny tidak berbicara. Mengherankan. Catherine menarik Yvonne untuk mencari tempat duduk, dan Dave duduk di samping Yvonne begitu saja. Melihat Dave, semua orang melihat ke atas dan ke bawah, dengan keceriaan dan terlihat di mata mereka. Yvonne, siapa pria ini? Ini reuni kelas kita, perlakuan buruk membawa orang luar. Aileen berbicara lebih dulu dan bertanya pada Yvonne. Dia sengaja menanyakan ini dan ingin melihat bagaimana jawaban Yvonne. Yvonne memandang Dave, membuka mulut tetapi tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Dave. Jika Dave adalah pacarnya, keduanya tidak memiliki hubungan yang mapan sama sekali. Tetapi jika Anda berbicara tentang teman-teman Anda sendiri, tidak tepat untuk membawakan teman-teman Anda pada acara-acara seperti reuni kelas. Halo semuanya, nama saya Dave, saya pacar Yvonne. Dave dengan murah hati dan memperkenalkan dirinya dengan sedikit senyum. Melihat penjelasan Dave, wajah Yvonne langsung bersemangat, dan mengangguk ke arah Aileen, ini pacarku. Aileen melirik Dave, dan bertanya dengan ekspresi di matanya, apa yang dilakukan pacarmu? Kami bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan. Yvonne berkata dengan jujur. Menjadi seorang penjual? Pasti banyak komisinya, kan? Sekarang saya mendengar bahwa tenaga penjual menghasilkan banyak uang. Aileen terus bertanya, sepertinya dia ingin mengetahui detail Dave. Aku juga tidak tahu, kita baru bekerja beberapa hari. Yvonne berkata dengan ekspresi di wajahnya, dia tidak ingin berurusan dengan Aileen ini. Tetapi semakin Yvonne tidak ingin berbicara dengan Aileen, Aileen menjadi semakin berpuas diri, dan masih bertanya kepada Yvonne dengan enggan. Lalu apa yang dilakukan pacarmu sebelum dia menjadi seorang penjual? Aileen hanya ingin memaksa Yvonne untuk memberitahu tersingkirnya Dave, untuk mempermalukan Yvonne. Yvonne tidak berbicara kali ini, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, Dave baru saja dibebaskan dari penjara, jadi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, itu pasti akan diejek oleh semua orang, dan Dave juga sangat tidak tahu malu. Kenapa malu mengatakannya? Mereka semua adalah teman sekelas lama. Tidak ada yang perlu malu, jika pekerjaan pacarmu tidak berjalan dengan baik, kami dapat memperkenalkannya kepada Anda. Tapi sebelum memperkenalkan, kamu harus mengenal dia dulu. Meskipun Aileen mengatakannya dengan baik, dia jelas tidak ingin memperkenalkan Dave pada pekerjaan yang baik, dia hanya ingin membuat Yvonne terlihat jelek. Aileen, apakah kamu memeriksa Hukou? Jika kamu bertanya, mari kita sajikan dan makan. Agar tidak mempermalukan Yvonne, Catherine buru-buru berkata kepada Aileen. Tapi Aileen tidak menyerah, tetapi memandang Yvonne, yang malu, dan berkata, Yvonne, apakah pekerjaan pacarmu sebelumnya masih rahasia? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan, seperti berada di penjara? Dalam kata-kata Aileen, itu bahkan sangat jelas. Mendengar Aileen mengatakan ini, Yvonne terkejut. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Mengapa Aileen mengetahuinya? Pada saat ini, Yvonne memandang Catherine, karena hanya Catherine yang tahu tentang tersingkirnya Dave tadi malam. Catherine juga terkejut, dan akhirnya mengungkapkan Wenny, matanya penuh amarah. Wenny,
Apakah kamu mengunyah lidahmu? Catherine memberitahu Wenny tadi malam, dan sekarang Aileen juga mengetahuinya, itu pasti yang dikatakan Wenny. Catherine, mengapa ini omong kosong? Aku hanya berbicara dari fakta. Wenny bahkan tidak punya alasan, dia hanya mengakuinya, yang membuat Catherine marah, dan pada saat yang sama Catherine juga khawatir. Karena pekerjaannya sebagai wanita muda, Wenny juga tahu bahwa jika dia ditikam saat ini, dia akan benar-benar tidak tahu malu. Catherine takut marah Wenny, dan dia juga membuat berhenti melakukan urusannya sendiri, jadi dia bicara. Yvonne, bukan hal yang sulit untuk mengatakan bahwa pacar Anda telah dipenjara, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kami tidak mendiskriminasi dia, status Anda saat ini cocok untuk pacar Anda, penari, reformasi tenaga kerja. Ini takdir sorga. Hahaha. Setelah Aileen selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan ejekan di mata mereka muncul tanpa perlindungan. Wajah Yvonne memerah karena marah. Dia tidak ingin datang. Dia tahu bahwa dia akan diejek oleh semua orang ketika dia menghadiri reuni kelas ini. Sekarang, dalam situasi ini, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal. Yvonne perlahan bangkit dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Dev. Yvonne, masih belum ada makanan untuk dimakan, mengapa kamu pergi? Mari kita bicara setelah makan. Iya, aku hanya bercanda denganmu, kenapa marah? Melihat agresifnya pacarmu. Jika tidak ada reuni kelas seperti itu, aku khawatir kamu tidak akan pernah mau makan di sini selama ini, sisa hidup Anda. Jika Anda takut saya tidak punya uang untuk mengambil bagian saya, Anda dapat memberitahu saya akan membantu Anda, 108.000 bukan apa-apa bagi saya. Aileen berkata kepada Yvonne sambil mencibir. Aileen mengatakan ini, Yvonne tidak punya cara untuk pergi. Jika dia pergi sekarang, itu membuktikan bahwa dia takut uang untuk pergi. Tidak perlu, kita masih punya uang ini. Dev tersenyum sedikit. Ya, karena kamu punya uang, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Aku benar takut setelah makan malam, jika ada penghindaran lagi, itu akan takut. Aileen berkata, lalu membocorkan Bradley dan berkata, Kakak Bradley, pernikahan kamu mengatakan bahwa kamu telah memesan jamuan makan sebelumnya, biarkan mereka pergi. Tidak masalah. Bradley tersenyum sedikit, saya memesan jamuan makan 58.008 kali ini, tidak termasuk minuman, dan minuman itu dibawa sendiri dari Maotai. Jika kita menghitung selusin dari kita masing-masing tidak dapat menghitung 10.000 yuan. Ribuan yuan, aku akan membiarkan mereka melayani sekarang. Setelah berbicara dengan dingin, setelah melakukan panggilan telepon, pintu kamar pribadi dengan cepat terbuka, dan satu hidangan lezat diangkat. Hanya saja orang-orang ini melihat ke meja yang penuh dengan piring, dan tidak ada yang memiliki ekspresi bahagia. Lagi pula, mereka baru saja mulai bekerja belum lama ini, dan banyak orang tidak memiliki tabungan sama sekali. Setelah makan 18.000 yuan dalam makanan ini, mereka akan merasa tertekan. Tidak ada uang sama sekali. Bradley melihat ekspresi semua orang, dan sudut sedikit terangkat. Meskipun makanan ini tidak mahal hari ini, saya tahu bahwa banyak orang tidak kaya sekarang, panggil saja saya Kakak Bradley dan panggang saya dengan segelas anggur. Saya akan membayar untuk Anda. Setelah Bradley selesai berbicara, dia memandang Yvonne dan Dev. Jelas bahwa lamaran Bradley ditujukan pada mereka berdua. Kakak Bradley perkasa, aku akan menghormatimu dulu. Begitu suara itu jatuh, seseorang segera mengangkat gelas anggur dan memanggang gelas dingin. Segera, mereka semua memanggang Bradley dengan wajah menyanjung. Pada akhirnya, hanya Yvonne, Dev dan Catherine yang tersisa. Catherine, maukah kamu bersulang untuk kakak Bradley? Wenny bertanya. $18.000, saya masih memilikinya. Arti Catherine jelas, dia lebih suka membayar uangnya sendiri daripada bersulang Bradley. Uang besar macam apa yang kamu pura-pura? $18.000, berapa kali kamu harus menjual diri untuk mendapatkannya? Demimu sendiri, aku tidak menghargainya. Wenny memutar matanya dan berkata. Kalimat ini, seperti petir dari biru, tiba-tiba meledak, dan semua orang memandang Catherine. Dan wajah Catherine terlihat, merasakan mata semua orang, dan bahkan merasa masuk ke lubang tikus.
Wenny, apa yang kamu percaya? Percaya atau tidak aku akan membunuh. Catherine berdiri tiba-tiba, memegang botol anggur di tangan. Catherine, jaga kebersihan mulutmu. Siapa yang bicara di antara kosong? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sendiri? Wenny tidak mau kalah. Catherine gemetar dengan gas dari botol, dan botol di pukulan akan dilemparkan ke Wenny. Dia menyesalinya sekarang, dia mengambil Wenny sebagai saudara perempuannya, tapi pihak lain. Ini adalah Aileen yang bangun, mengambil dari tangan Catherine, dan mengaum dengan wajah dingin. Apa yang kalian berdua bujuk? Akulah yang mengatur reuni kelas ini hari ini. Kalian berdua membujuk seperti ini, kan? Tidak akan memberikannya padamu? Wajahku? Jika ini masalahnya, kalian berdua akan menyingkir dariku. Aileen mengandalkan Bradley sebagai pacarnya, jadi dia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Tetapi setelah raungan seperti itu, Wenny tidak berani berbicara, dan Catherine duduk kembali dengan air mata di matanya yang marah. Hanya saja semua orang memandang Catherine dengan sedikit antusias, terutama teman sekelas laki-laki itu. Ukuran, Catherine cukup tampan. Sekarang mereka mungkin hanya beberapa ratus yuan untuk tidur dengan Catherine selama 1 malam. Setelah kejadian ini, Catherine menundukkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo, mari kita semua makan bersama, kamu tidak bisa makan yang enak seperti biasanya. Aileen tidak menjaga Catherine, tetapi berkata kepada orang banyak. Semua orang mulai makan panas, dan ada yang merawat Catherine, Yvonne yang terus menghibur Catherine. Tetapi Catherine masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang mendorong cangkir untuk cangkir, dan Dev hanya peduli dengan makanannya sendiri. Tidak ada yang memperhatikannya, dan dia juga tidak memperhatikan siapapun. Melihat Dev dengan dingin, dia mengangkat gelas anggur dan berkata, "Kakak Dev, mengapa kamu hanya makan sayuran dan tidak minum? Apakah kamu ingin makan kembali porsimu sendiri? Jangan menahan." Hahaha. Begitu suara dingin itu jatuh, semua orang tertawa. Dev menyeka mulutnya dengan tisu, dan berkata tanpa sedikit pun. Anggur ini terlalu buruk, saya tidak terbiasa meminumnya. Dev mengatakan mengucapkan kata pun, semua orang tercengang. Anggur ini adalah Maotai, sebotol beberapa ribu yuan. Dev sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak terbiasa meminumnya. Dengan mencibir dingin, kamu tidak terbiasa minum Maotai ini. Apa yang ingin kamu minum? Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk anggur ini. Jika kamu memilih anggur lain, kamu juga akan menilai sebagian dari uang itu. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan, itu terutama karena aku terlalu banyak anggur dan batu. Dev berkata dengan ringan. Menghancurkan hak membual mereka, saya belum pernah mendengar ada orang yang batuk setelah minum alkohol. Seorang tawanan reformasi melalui kerja, kamu berpura-pura menjadi apa? Kurasa kamu belum pernah minum Maotai. Aku benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi, telinga panas. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, mereka semua meraung marah. Aileen itu juga tersenyum menghina, dan kemudian berkata kepada Yvonne, Han, lihat pacar yang kamu temukan, itu benar-benar aneh, bahkan jika kamu miskin, kamu masih memiliki pura kaya. Yvonne tidak memperhatikan Aileen, tetapi dia juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev hari ini. Saudara Dev, jika saya tidak salah, Anda berasal dari Chang'an, kan? Beberapa botol anggur ini mungkin dapat membelikan Anda mobil. Menurut Anda apa lagi yang Anda kenakan? Tanya dingin sambil mencibir. Setelah Bradley mengatakan ini, semua orang menemukan bahwa Dev memiliki kunci mobil Civic yang tergantung di pinggangnya. Hanya untuk mendukung produksi dalam negeri, ada Bentley, saya tidak suka mengendarainya. Dev berkata dengan ringan. Bentley Jensen, Dev mengendarainya kapanpun dia mau, seluruh aula harimau adalah miliknya, belum lagi mobil. Engah. Bradley baru saja menyesap udara, dan ketika dia mendengar kata-kata Dev, dia menyemprotkannya. Hahaha, aku sudah begitu lama, aku belum pernah melihat sesumbar yang begitu tenang. Kamu juga bisa hidup. Kamu masih memiliki Bentley? Aku rasa kamu bahkan belum pernah melihat apa Bentley, kan? Bradley tertawa terbahak-bahak, dan tertawa sangat keras.
Yang lain juga tertawa, bersandar ke depan dan ke belakang, dan bahkan menangis. Dibandingkan dengan yang pernah, aku bahkan tidak dekat. Aku belum melihat seorang gadis yang berselingkuh demi uang, dan dia masih bisa menggunakan pura begitu tenang dan memaksa tamu untuk makan malam. Dev berkata dengan senyum dingin. Ketika Bradley mendengar kata-kata Dev, senyum di wajahnya menghilang seketika, mirip dengan wajah muram. Apa yang kamu datangi? Aku tidak mengerti. Mata dingin itu sedikit menyipit dan membocorkan Dev. Apa yang saya katakan, Anda mengerti dalam hati Anda, apakah ada uang palsu, Anda lebih tahu dari saya. Dev juga membocorkan mata yang dingin tanpa menunjukkan kelemahan. Mata kedua orang itu bertabrakan, dan suasana di seluruh ruang pribadi langsung menjadi tegang. Omong kosong apa yang kamu temukan? Kakak Bradley berharga ratusan ribu dolar untuk sebuah arloji, bagaimana mungkin menipu orang? Eileen berteriak pada Dev dengan keras. Dalam pikiran Eileen, Bradley adalah pria ideal dengan kekayaan dan kekayaan. Bagaimana mungkin orang kaya seperti itu menipu uang orang lain? Ya, keluarga kakak Bradley punya jam tangan. Saya khawatir Anda tidak akan mampu dengan semua kekayaan Anda. Anda tidak perlu menyemprotkan darah di sini. Wenny juga berkata kepada Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jelas, tidak ada yang tidak percaya kata-kata Dev, dan tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Bradley akan menipu orang. Itu hanya jam tangan palsu, dan apakah itu layak untuk dipamerkan? Dev tersenyum dingin. Itu layak untuk dipamerkan? Dari saat dia memasuki pintu, Dev mengetahui bahwa jam tangan dingin itu palsu. Sekarang Dev hanya perlu mengirimkan kekuatan spiritualnya untuk mengujinya. Palsu? Orang memandang Bradley, bahkan Yvonne, yang telah menghibur Catherine, tidak mau melihat arloji di semua tangan Bradley. Ada sedikit kepanikan di mata yang dingin, dan kemudian dia meledak menjadi marah. Kamu berbicara di antara kosong, jam tangan emas saya diimpor dari Swiss, apakah kamu pernah melihat jam tangan emas? Kamu berani berpikir itu palsu? Dev, saja jika cemburu pada kakak Bradley, mengapa mengatakan bahwa itu palsu? Kamu itu hanya beberapa ratus ribu dolar, jadi mengapa menggunakan yang palsu? Saudara Bradley mengendarai yang palsu. Dengan Mercedes-Benz 1 juta dolar, Anda tidak akan mengatakan mobilnya palsu, kan? Eileen menanyai Dev. Identitas kakak Bradley, bagaimana dia bisa memakai jam tangan palsu? Ketika saya di sekolah, saya mendengar bahwa saudara Bradley sangat kaya, bagaimana mungkin memakai jam tangan palsu? Berduka karena kemalangan, marah karena tidak berdebat, jika Anda tidaknya, Anda mengatakan orang lain palsu, psikologi macam apa yang Anda miliki? Setelah mendengarkan pertanyaan Eileen, semua orang menyalahkan Dev. Wenny juga memelototi Dev dan berkata, kamu bahkan tidak melihat arloji ini, jadi kamu mengatakan itu palsu. Jelas bahwa kamu cemburu, apakah kamu tidak tahan ketika melihat mantan pacarmu? Pacar lebih kuat darimu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dev tersenyum ringan. Bah. Wendy menghela nafas, kamu hanya cemburu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan bukti. Dev, kamu dan aku baru bertemu hari ini, apa maksudmu dengan menargetkanku di mana-mana? Melihat begitu banyak orang berbicara untuknya, percaya pada dirinya sendiri, Bradley tiba-tiba berkata dengan wajah dingin, jika Anda tidak memberi saya petunjuk tentang masalah ini katakanlah, saya membiarkan Anda pergi ke samping, apakah Anda percaya? Oke. Dev mencibir, apakah itu palsu? Anda tahu yang terbaik, sekarang karena Anda sendiri mencari-mencari, jangan salahkan saya. Dev berkata, berdiri dan berkata, beri aku arlojimu, dan aku akan membuktikannya padamu. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Bradley mengecilkan tangan, dan tidak memberi Dev arloji, tetapi bertanya dengan waspada, jam tangan saya ratusan ribu. Jika Anda memecahkannya, dapatkah Anda membayar? Bradley tidak akan memberikan itu kepada Dev. Lagi pula, Bradley tahu bahwa arloji itu palsu, dia hanya menciptakan identitas orang kaya. Ini sangat sederhana, selama kamu menjatuhkannya ke tanah, kamu bisa berdebat apakah itu benar atau salah. Dev berkata dengan ringan.
Selama arloji emas itu rusak, Anda bisa langsung melihatnya. Gerakan jam tangan emas terbuat dari emas, dan tidak mungkin Anda meniru gerakan yang bertahan sama. Kau ingin menjatuhkan arlojiku? Mendengar Bradley, dia merasa bersalah. Dev, arloji ini berharga ratusan ribu dolar. Jika Anda menjatuhkannya untuk saya, dapatkah Anda bertanya? Bradley tidak akan membiarkan Dev jatuh, jam tangan ini palsu, dan akan diumumkan setelahnya. Iya, apa kamu membayar? Kamu berani menjatuhkan penilaian ratusan ribu ke tanah. Cara mengetahui macam apa ini? Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, jangan membual tentang itu. Kupikir kamu benar-benar tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah. Semua orang mengkritik dan menghargai Dev. Dev tersenyum dan berkata, ada cara untuk membedakannya tanpa jatuh. Untuk mengetahui bahwa emas berbeda dari logam lain, cukup timbangkan dan bandingkan dengan situs web resmi. Jam tangan palsu itu nyata. Tidak ada cara untuk memalsukan berat badan. Lagi pula, berat emas berbeda dari bahan logam lainnya. Begitu semua orang, ini caranya, dan tidak perlu merusak arloji. Kamu menimbangnya ketika kamu mengatakannya. Ada sedikit kepanikan di mata yang dingin, dia tidak akan tahu bagaimana menimbangnya, lagi pula, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk memalsukan berat ini. Dev, kamu cemburu pada kakak Bradley, mengatakan bahwa arloji itu palsu. Jika itu tidak palsu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa hanya mengatakannya dengan mulutmu, kakak Bradley akan mendengarkan pengaturanmu. Aileen bertanya pada Dev. Jika melihat ini benar, aku akan membayar makanannya sendiri. Dev berkata dengan percaya diri. Jam tangan ini palsu, Dev memiliki kepercayaan penuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Bradley. Saudara Bradley, biarkan dia mengatakan itu karena dia berani mengatakan itu, maka biarkan dia menyerah, dan kita bisa makan gratis. Bradley sedikit panik saat ini, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev memegang arlojinya. Jam tangan ini membutuhkan alat penimbangan yang tepat, tetapi kami tidak memilikinya sekarang. Bagaimana Anda menimbangnya? Bisakah Anda mengetahuinya dengan menimbangnya dengan tangan Anda? Bertanya dengan dingin. Ya, karena kamu benar, tidak ada alat penimbangan sekarang, tetapi apakah kamu berani menunjukkan jam tanganmu? Aku hanya perlu melihatnya. Dev tertawa. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Tanya Bradley dengan waspada. Tidak, saya tidak akan pernah merusaknya. Jika rusak sedikit, tidak peduli apakah jam tangan Anda asli atau tidak, saya akan membayar Anda dengan harga yang sebenarnya. Dev menilai, dia tidak perlu menjatuhkan dingin, dia hanya mengatakan bahwa dia akan tahu yang sebenarnya jika dia menjatuhkannya, tetapi dia hanya menggoda hawa dingin. Ayo bersiaplah. Bradley tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan Dev, dia tidak akan mau menyerah, jadi dia melepaskan arloji dan menyerahkannya kepada Dev, dan kemudian berkata, begitu banyak orang telah menonton, jika kamu jatuh, lalu bayar saya hargai bangga. Bradley percaya bahwa jika Dev tidak rusak, dan jika tidak dipertimbangkan, tidak mungkin untuk mengatakan keaslian jam tangan emas ini. Master Biao melakukannya, dia tidak percaya bahwa Dev dapat melihatnya secara sekilas. Dev mengambil arloji Bradley, dan setelah memainkannya di suatu waktu, dia mengembalikannya kepada Bradley. Itu dia. Bradley mengambil arloji dan mengungkapkan Dev dengan ekspresi bingung, lihat saja dan kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, aku hanya perlu melihatnya. Dev mengangguk. Izin pura menjadi hantu, dengan dengusan dingin, dia memasang kembali arlojinya. Saat semua orang menunggu Dev menunjukkan bukti, Aileen tiba-tiba berteriak. Kakak Bradley, kamu lihat jam tanganmu. Bradley mengamati, buru-buru melihat, dan seluruh orang tercengang. Banyak teman sekelas semuanya bingung, dan melihat jam tangan emas yang dingin. Sekilas, mereka semua tercengang. Saya melihat arloji emas di tangan Bradley. Pada saat ini, ia telah lama kehilangan kilau emasnya dan berubah menjadi warna tembaga merah. Jelas potongan-potongan di atasnya telah memudar.
Melihatnya seperti ini, jam tangan emas ini pasti palsu, bagaimana emas asli bisa memudar? Semua orang memandang Bradley, mata mereka aneh, dan suasananya sangat menarik. Imitasi jam tangan ini terlalu buruk, saya kehilangan bubuk emas saya. Dave mengambil handuk basah dan menyekanya, mulutnya sedikit terangkat. Wajah dingin itu suram dan tidak pasti, belum lagi jelek-jeleknya itu. Di sisi lain, Aileen membocorkan Bradley dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya menyendiri dan sombong dan dingin, saat ini, wajahnya terasa panas, dan dia tidak berani melihat orang-orang di sekitarnya. Kak Bradley, kamu tidak ditipu oleh temanmu, bagaimana kamu membeli jam tangan palsu dari Swiss? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kali ini, itu adalah pengingat Bradley. Bradley langsung sangat gembira, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Pasti orang itu yang membohongiku. Dia ratusan ribu dolar untuk membelikanku jam tangan palsu. Jika aku menangkapnya, aku pasti tidak akan membiarkannya." Berbicara dengan dingin, arloji emas di hadapan manusia terbanting ke tanah dan hancur. Namun, beberapa orang melihat Bradley, tetapi tidak ada kepercayaan di mata mereka. Bahwa Bradley ini jelas pura kuat dengan jam tangan palsu. Para pembohong ini sangat mencintai, perlu itu hanya jam tangan palsu 300.000 yuan. Saudara Bradley pasti tidak akan memalsukannya. Anda harus tahu bahwa saudara Bradley telah mengendarai mobil senilai lebih dari 1 juta yuan, dan apakah dia masih membeli? Aileen berdiri di sisi Bradley saat ini, membela Bradley. Bradley juga mengambil kesempatan untuk meletakkan kunci mobil Mercedes-Benz milik di atas meja untuk menunjukkan identitasnya. Siapa yang tahu kalau mobil itu disewa? Dave mencibir saat ini. Bahkan banyak orang juga memiliki ide ini. Lagi pula, jam tangan emas dingin itu palsu, jadi mobil Mercedes-Benz ini juga bisa disewa. Lagi pula, jika Anda menyewanya selama sehari, itu tidak akan memakan banyak biaya. Kamu kentut, bagaimana itu bisa disewa? Aku sudah lama melihat kakak Bradley mengendarai mobil ini, dan itu bukan hanya hari ini. Aileen memarahi Dave dengan marah. Apakah itu disewa? Tidak mencari tahu apakah kamu membawa STNK? Dave berkata. Selama Anda membawa STNK, Anda akan tahu sekilas apakah itu memiliki nama dingin di atasnya. Aileen memandang Bradley, dan sepertinya ingin Bradley membawa STNK-nya agar Dave tutup mulut. Bradley buru-buru berkata, saya harus pergi ke mobil untuk mengambilnya. Ini terlalu merepotkan. Tidakkah Anda hanya ingin apakah saya benar-benar memiliki kemampuan ini? Saya akan memesan jam tangan baru secara online sekarang. Saya tidak biasa memakai jam tangan. Dengan mengatakan itu, Bradley langsung memesan jam tangan senilai lebih dari 200.000 yuan secara online di depan semua orang. Dan pembayaran berhasil, tinggal menunggu pengiriman. Kali ini, iri semua orang kembali lagi, dan semua percaya bahwa Bradley benar-benar benar, dan arloji palsu itu pasti kuat. Bradley juga menghela nafas panjang, dan statusnya sebagai tiran lokal akhirnya dipertahankan. Dave memandang Bradley dan tersenyum ringan. Pesanan online dapat dikembalikan, dan setelah malam ini, Bradley dapat sepenuhnya kembali tanpa kehilangan sepeser pun. Namun, Dave tidak terlalu teliti, dia masih ingin bermain dengan es dingin ini. Soal jam tangan emas hanyalah episode kecil, dan tidak berpengaruh pada identitas Bradley di mata publik. Dia menatap Dave dengan dingin, dengan provokasi di matanya. Dia tahu bahwa orang ini Dave hanya ingin membuat dirinya terlihat jelek, tetapi sekarang dia tidak hanya tidak mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sikap semua orang terhadapnya menjadi semakin hormat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak miskin dalam uang, dan kamu tidak terbiasa minum Maotai. Anggur jenis apa yang ingin kamu minum? Hotel Regal ini memiliki semua jenis anggur, tetapi itu tergantung pada apakah kamu mampu membelinya. Bradley hampir dilempar oleh Dave, dan sekarang dia ingin mengembalikannya. Bagaimana brandinya? Dave memandang Bradley dengan mencibir, dan matanya juga provokatif, apakah Anda berani meminumnya? Saya khawatir Anda membeli semua uang untuk arloji, dan Anda tidak akan punya uang untuk membayar tagihan dalam beberapa saat. Bradley tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa Dave akan memilih anggur yang begitu mahal.
untuk mengetahui bahwa sebotol brandy mulai dari 200.000 yuan. Yang lain juga memandang Dev dengan heran, dan ekspresi di wajah mereka luar biasa. Kakak Dev, Yvonne dengan lembut menarik baju Dev. Dia telah berada di bar dan tahu harga brandy. Botol ini hanya beberapa ratus ribu dolar. Bahkan jika mereka hanya mengambil satu bagian, itu tidak banyak. Melihat ekspresi Yvonne, Bradley tiba-tiba tertawa, dia tahu bahwa Dev berpura-pura memaksa dan dengan sengaja mengatakan anggur yang begitu mahal untuk menakutinya. Brandinya enak. Aku sudah meminumnya beberapa kali. Jika kamu ingin meminumnya, mari kita minum beberapa botol. Bradley memberi Dev hak untuk memilih. Dia ingin melihat apakah Dev berani mengatakan bahwa dia ingin meminumnya. Pada saat ini, semua orang menatap Dev dengan mencibir di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Dev tidak akan berani memintanya. Kali ini, Dev menembak dirinya sendiri di kaki. Oke. Dev mengangguk, pelayan, 5 botol brandy. Dev tidak pernah memberi Bradley kesempatan lagi untuk menolak, dan berteriak langsung ke staf layanan. Melihat Dev memesan 5 botol brandy sekaligus, semua orang terkejut. Bradley itu juga terkejut, dan secara naluriah ingin menghentikannya, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia berpikir bahwa Dev pasti masih merangsangnya. Bahkan jika dia meminta 5 botol brandy, jika dia tidak membukanya, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Memikirkan hal ini, Bradley akhirnya menghela nafas lega, diam-diam senang bahwa dia hampir jatuh cinta pada Dev. 5 botol terlalu sedikit, ayo 10 botol. Dia menatap Dev dengan dingin dan main-main. Karena Dev bisa bermain seperti ini, dia juga bisa. Lagi pula, Anda tidak harus membukanya pada akhirnya, Anda bisa kembali ketika saatnya tiba. Sial, aku belum pernah meminumnya. Kakak Bradley sebenarnya ingin 10 botol. Kakak Bradley luar biasa. Lihat, ini benar-benar tiran lokal. Pemaksaan macam apa yang berpura-pura Dev, seorang tahanan kerja, pakaian yang dia kenakan tidak bernilai 200 yuan, dan dia bilang dia minum brandy, bah. Ketika kamu berpura-pura menjadi tiran lokal sejati, itu mungkin adegan hari ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana Dev ini berakhir. Semua orang memandang Dev dengan terpesona, mereka ingin melihat bagaimana Dev berakhir. Pada saat ini, Yvonne ketakutan. 10 botol brandy akan menjadi 2 juta. Bahkan jika dia dan Dev menghitung satu bagian, harganya hampir 200.000. Satu kali makan akan menelan biaya 200.000. Jika Anda memberitahu orang tua Anda, mereka pasti akan membunuh mereka. Kakak Dev, lupakan saja. Yvonne tampak gugup dan membujuk Dev dengan suara rendah. Melihat Yvonne seperti itu, Bradley tiba-tiba tertawa dan menatap Dev dengan ekspresi lucu di wajahnya. Wah, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang, seperti Anda sekarang, saya khawatir Anda tidak akan menyesal. Bisa mengeluarkan 20.000 yuan, kan? Minum brandy dan sesumbar seperti yang kamu lakukan. Menyesal? Mulut Dev sedikit terangkat, apa yang kamu sesali? Bukankah hanya minum beberapa botol brandy, dan bukannya kamu belum meminumnya, apa yang harus disesali? Jika kamu menyesalinya, kamu dapat menelepon pelayan kembali sekarang. Hahaha, lelucon apa, bagaimana aku bisa menyesalinya, 1 atau 2 juta tidak ada apa-apa di mataku. Dia tertawa dingin, tetapi dia mengutuk Dev diam-diam di dalam hatinya. Dia ingin melihat berapa lama Dev bisa menahannya, dan ketika anggur dibawa, Dev pasti tidak akan bisa menahannya lagi. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy ke meja. Semua orang melihat brandy di depan mereka, dan mata mereka berwarna hijau. Mereka belum pernah minum anggur mahal seperti itu sebelumnya. Tuan, apakah Anda perlu membukanya? Pelayan memandang Bradley dan bertanya. Bradley membeku sesaat, lalu menatap Dev dan berkata, Dev, buka. Jika anggur dibuka, maka tidak ada ruang untuk penyesalan. Bradley memaksa Dev untuk berkompromi. Dia tahu bahwa Dev berpura-pura dipaksa, dan dia pasti tidak akan membiarkan anggurnya terbuka. Bradley tidak mau membukanya, lagi pula, dia tidak punya uang sebanyak itu untuk makan lebih dari 1 juta. Dev tersenyum dingin, dan kemudian berkata kepada pelayan. Tolong buka semua anggurnya. Baik tuan,
pelayan membuka sebotol brandy dengan keras. Kali ini Bradley tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Dave benar-benar membiarkan pelayan membuka anggur. Bang! Sebotol anggur dibuka oleh pelayan. Setiap kali suara botol dibuka, itu seperti palu godam yang memukul hatinya yang dingin, yang membuatnya merasa tertekan. Segera, keringat dingin muncul di dahi Bradley. Dave, ini adalah hotel regal, milik keluarga Su, jangan pernah berpikir untuk menipu dan melarikan diri dari tagihan pada akhirnya, itu tidak mungkin. Bradley mengancam Dave, dan dia berharap Dave dapat menghentikan pelayan membuka anggur saat ini. Aku bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari pesanan. Apakah kamu khawatir tentang uang? Jika itu masalahnya, kamu dapat memberitahu pelayan untuk tidak membuka anggur sekarang. Dave memandang Bradley dengan seringai di wajahnya dan bertanya. Bagaimana saya bisa merasa tidak enak dengan uang? Saya tidak bisa mendapatkan uang saku sebulan selama setahun. Bagaimana Bradley bisa menghentikannya saat ini? Bukankah dia akan menampar wajahnya sendiri? Dia menginginkan 10 botol brandy ini. Tetapi melihat 10 botol anggur telah dibuka, darah menetes dari hati yang dingin. Aku masih ingin minum anggur ini. Dave mengambil sebotol brandy, menuangkan segelas besar untuk dirinya sendiri, dan kemudian meminumnya. Melihat Dave minum seperti ini, dia melirik dengan dingin dan jijik, dan kemudian berkata kepada semua orang minum bersama, jangan biarkan seseorang meminum semuanya, seolah-olah Anda belum pernah melihat anggur. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua mengambil botol dan menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Bahkan Wenny dan Eileen, yang tidak minum, menuangkan segelas besar untuk diri mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa ini adalah ratusan ribu botol anggur. Minumlah, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meminumnya dalam hidup saya. Yvonne tidak minum, tetapi masih menghibur Catherine. Pukulan kali ini tampaknya sangat besar bagi Catherine sehingga dia terus berbaring di atas meja tanpa suara. Bradley memperhatikan semua orang minum anggur, dan dia diam-diam merasa lega. Dia sudah memikirkannya, ketika dia membayar tagihan nanti, dia tidak akan mengambil uangnya sendiri. Dia bisa membayar makanannya sendiri, tetapi semua anggurnya adalah jika Anda meminumnya, Anda harus membayarnya. Biarkan dia membayar lebih dari 1 juta sendirian, tetapi dia tidak akan menjadi orang yang memanfaatkannya. Tapi semua orang masih tidak tahu apa yang dipikirkan Bradley, dan mereka masih menggembar-gemborkan Bradley. Jika bukan karena saudara Bradley hari ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa minum anggur yang begitu baik dalam hidup saya. Tidak, kakak Bradley terlalu luar biasa, makanan lebih dari 1 juta yuan, tanpa berkedip mata. Beberapa orang terlalu mandiri, dan mereka ingin mengikuti Bradley G, tanpa melihat berapa beratnya. Dan Dave mengabaikan ejekan orang-orang ini sama sekali, karena dia tahu bahwa sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk menangis. Segera, 10 botol brandy dimakan, semua orang kenyang, dan beberapa sudah pusing. Aku sudah minum anggur dan makanannya, ayo pergi. Dave berkata kepada Yvonne. Yvonne mengangguk, membantu Catherine berdiri, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Melihat ini, Bradley buru-buru mengikuti orang banyak keluar. Dia ingin melihat apa yang dibayar Dave, tetapi pada akhirnya tidak membayar tagihan. Berapa total yang kita habiskan? Bradley berjalan ke meja depan dan bertanya. Tuan, Anda telah menghabiskan total 2,1 juta. Kasir di meja depan berkata dengan cepat. Mengangguk dengan dingin, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghitung, dan berkata kepada Dave, Dave, ada 14 dari kita, dan masing-masing dari kita mengonsumsi 150.000 yuan. Untuk kalian bertiga, Anda hanya perlu membayar 450.000 yuan sekarang. Bisa. 450.000, tidak banyak, Dave tersenyum ringan. Dave, saat ini, kamu masih berpura-pura kuat. Ini tidak banyak 450.000, tetapi kamu mengeluarkannya. Apa yang kamu tunggu? Eileen mencibir. Saya tidak berpikir itu bernilai 450.000 yuan untuk membelinya. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai uang besar. Wenny juga mengejek Dave. Semua orang juga menunggu untuk melihat lelucon Dave.
Mereka ingin melihat bagaimana Dev mendapatkan 450.000 yuan. Mereka harus tahu bahwa seorang pencari nafkah biasa mungkin tidak dapat menghemat 450.000 yuan dalam 10 tahun. Pada saat ini, Yvonne menatap Dev dengan cemas, dia juga tidak punya uang, dari mana dia mendapatkan 450.000? Dan Catherine, yang telah menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku masih memiliki 200.000 di tanganku, aku bisa mengeluarkannya." Lagi pula, Catherine sendiri memiliki bagian dari makanan, jadi Dev tidak bisa dibiarkan menghabiskan uang, dan dia harus memanggil Yvonne untuk datang, tetapi ternyata seperti ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Dev tidak punya uang, sudah berapa lama sejak dia keluar dari penjara, dan keluarga itu bukan keluarga kaya, jadi 450.000 mungkin merupakan angka astronomi untuk Dev. "Catherine, apa yang kamu berpura-pura menjadi wanita kaya? Apakah kamu tahu berapa kali kamu akan menjual diri untuk 200.000 yuan? Kamu harus mengasihani diri sendiri dulu." Ketika Elaine melihat bahwa Catherine akan membayar, dia langsung berkata dengan nada mengejek, "Kamu," ketika Catherine mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Segera, mata Catherine tiba-tiba menjadi gelap, dan dia pingsan karena marah. Kathy, melihat ini, Yvonne buru-buru mendukung Catherine dan berteriak. Dev melangkah maju dan menepuk pergelangan tangan Catherine dengan ringan, mengetahui bahwa Catherine hanya sedang pingsan, dan dia akan baik-baik saja dalam beberapa saat, jadi dia berkata kepada Yvonne, "Yvonne, kirim dia pulang dulu, aku akan menanganinya di sini." "Saudara Dev, uang ini. Jangan khawatir tentang itu, aku punya cara, kamu kirim dia kembali dengan cepat." Dev berkata dengan tegas. Yvonne memandang Dev, dan kemudian pada Catherine, yang pingsan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengirim Catherine pergi. "Dev, kamu membiarkan mereka pergi sebelumnya. Apakah kamu berencana untuk memecahkan toples dan memecahkan tagihan secara langsung?" Bradley bertanya pada Dev. "Nakal?" Dev tersenyum ringan, "Saya tidak punya hutang sama sekali, dari mana berandalan itu berasal?" Bersambung ke episode 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.